teman-teman, perkenalkan aku Tiara. Aku mahasiswa Universitas Teknokraт Indonesia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Aku dari kelas MNJ 23C dengan NPM 234111049. Nah, di video kali ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi eksternalitas. Nah, di dalam materi eksternalitas sendiri terdapat barang publik dan sumber daya milik bersama. Nah, di sini akan aku jelaskan lebih rincinya terkait materi tersebut. Simak video berikut ini. Pertama-tama kita introduction dulu nih. Dalam memandang berbagai jenis barang dalam perekonomian akan bermanfaat jika kita mengelompokkannya menurut dua sifat atau karakteristik berikut. Yang pertama, apakah barang itu excludable atau dapat dikecualikan? Atau apakah orang-orang dapat dicegah agar tidak menggunakan barang itu? Dan yang kedua, apakah barang itu saingan, bersifat rival? Apakah penggunaan oleh seseorang atas barang itu mengurangi kemampuan orang lain untuk menggunakannya? Nah, dua pertanyaan ini bisa kita kategorikan untuk mengelompokkan dua sifat karakteristik jenis barang. Nah, tadi kita dengar di akhir kalimat pertanyaan pertama ada kata excludable. Apa itu excludable? Excludable itu ialah sifat suatu barang yang dapat mencegah orang lain dari memanfaatkannya. Nah, tadi juga kita dengar ada kata rival di sana. Nah, rival ini yang artinya persaingan, itu ialah sifat suatu barang yang menyebabkan pemanfaatan oleh seseorang mengurangi pemanfaatan orang lain. Nah, jenis barang ini ada 4 kategori nih. Pertama, barang swasta. Barang swasta ini barang-barang yang bersifat excludable dan rival. Yang kedua, barang publik. Barang ini bersifat tidak excludable dan rival. Yang ketiga, sumber daya milik bersama. Ini barang yang rival namun tidak excludable. Dan apabila suatu barang excludable namun bukan rival, maka barang itu merupakan contoh monopoli alamiah. Nah, masih bingung nih. Gimana sih contohnya barang publik yang tadi aku sebutin? Nah, karena barang publik ini bersifat excludable dan mustahil bagi seseorang untuk mencegah. Nah, kita bisa dapat ambil contoh saat pertunjukan kembang api. Nah, bagi seseorang untuk dicegah saat melihat pertunjukan kembang api itu kan tidak bisa ya. Jadi barang ini tidak bersifat rival karena kepuasan seorang melihat pertunjukan kembang api tidak mengurangi kepuasan orang lain yang menyaksikannya juga. Nah, ini baru kita bisa sebut dengan barang publik. Nah, selanjutnya sumber daya milik bersama. Nah, ini sama seperti barang publik tapi tidak excludable. Sumber daya milik bersama ini bersedia tanpa biaya bagi semua orang yang ingin menggunakannya. Namun, sumber daya milik bersama ini bersifat barang yang rival. Jadi, ini akan mengurangi kemampuan orang lain untuk menggunakannya. Oleh karena itu, sumber daya ini dapat menimbulkan persoalan baru. Dan terkadang, para pembuat keputusan swasta ini menggunakan sumber daya itu secara berlebihan. Dan pemerintah sering meregulasi perilaku atau menetapkan pajak guna mengatasi masalah penggunaan secara berlebihan tersebut. Contoh-contoh sumber daya milik bersama ini seperti padang rumput, udara dan air bersih, kemacetan lalu lintas, ikan, paus, dan hewan-hewan liar lainnya. Nah, itu tadi penjelasan lebih lanjut mengenai barang publik serta sumber daya milik bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata tentang materi terkait sebelumnya eksternalitas dan sumber daya milik bersama. Terima kasih telah menonton video ini.